Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat dadar gulung pandan isi fla coklat. Ini beneran enak banget. Kulitnya itu lentur, lembut, anti sobek-sobek, gak gampang bocor. Kemudian untuk fla coklatnya itu beneran enak, super nyoklat dan lembut banget. Buatnya sangat-sangat gampang. Hasil per satu resep ini juga banyak, bisa untuk ide jualan ya. Penasaran gimana cara aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videoku hingga selesai. Pertama kita buat fla coklatnya. Siapkan panci, masukkan gula pasir 75 gram, coklat bubuk 8 gram kurang lebih 1 sendok makan, tepung maizena 40 gram kurang lebih 4 sendok makan. Nah ini diayak dulu agar tidak bergerindil. Selanjutnya tambahkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus kurang lebih 80 gram. Lalu kuning telur sebanyak 1 butir dan air 500 ml. Di sini aku pakai kuning telur agar hasil flanya lembut ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang tanya bisa nggak kuning telurnya di skip? Boleh aja, tapi nanti hasil flanya kurang lembut teman-teman. Dan insya Allah ini flanya nggak amis kok, jadi aman. Oke, kita aduk hingga benar-benar rata. Setelah rata seperti ini, kita nyalakan api kompornya. Terus diaduk hingga mendidih ya teman-teman. Setelah mulai hangat, kita tambahkan dulu coklat batang sekitar 50 gram atau boleh secukupnya. Ini kita masak kembali. Dan kalau udah mulai mengental, kecilkan dulu api kompornya. Kita aduk-aduk hingga meletup-letup atau mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, bisa kita aduk-aduk sebentar sekitar setengah menit aja. Jadi untuk fla coklat ini ketika udah dingin akan lebih padat teksturnya. Jadi masaknya jangan terlalu padat banget ya teman-teman. Seperti ini cukup, kita matikan api kompor. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Dan kembali diaduk rata. Nah, jadi untuk kekentalannya seperti ini aja, nggak apa-apa, karena nanti setelah dingin akan lebih kental lagi. Kita pindah dulu ke dalam wadah, biarkan dulu hingga dingin ya teman-teman. Agar permukaan yang nggak kering bisa kita tutup menggunakan plastik seperti ini. Tuh, mengenai permukaannya. Kita sisihkan. Lanjut buat adonan kulit, siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram. Kemudian tepung tapioka 20 gram kurang lebih 2 sendok makan dan garam setengah sendok teh. Lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang susu cair sebanyak 750 ml. Untuk susu cairnya kita tuang bertahap, disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya. Tambahkan juga 2 butir telur. Nah, seperti ini. Kembali diaduk rata. Oke, untuk tahap pertama ini 500 ml dulu. Kita aduk kembali ya. Setelah tercampur rata, pastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Lanjut kita tuang sisa susu cairnya. Ini sebanyak 250 ml, jadi jumlah keseluruhannya sekitar 750 ml ya teman-teman. Kalau udah rata, saring adonannya agar hasilnya lebih mulus, karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya. Nah, seperti ini. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut untuk motif, ini aku pakai 1 sendok makan coklat bubuk. Kita campur dengan 3 sendok sayur adonannya. Atau boleh secukupnya aja. Nah, ini kita aduk rata dulu, kalau udah rata sisihkan. Untuk sisa adonan yang banyak, karena di sini aku mau buat rasa pandan, jadi aku tambahkan pasta pandan. Secukupnya aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini kita aduk. Lanjut, agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan sedikit pewarna hijau tua, dikombinasikan dengan sedikit pewarna coklat agar warna hijaunya bagus.
dan kembali diaduk rata. Setelah rata, adonan siap untuk dimasak. Sebelumnya sudah aku panaskan teflon kualik diameter 22 cm, cukup menggunakan api kecil aja. Setelah teflonnya panas, oles dengan minyak goreng tipis-tipis menggunakan tisu. Dan kita tuang adonan motifnya. Ini aku pindah ke plastik segitiga untuk mempermudah. Untuk motif bebas aja ya teman-teman. Kalau aku di sini motif garis-garis seperti ini. Sekitar 3 detik kita celupkan ke adonan yang pandan. Jadi kerjanya sedikit cepat ya. Kalau terlalu lama nanti adonan coklatnya keburu matang. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong bisa kita tambal seperti ini agar nanti hasilnya nggak bocor. Kita tunggu dulu hingga matang. Setelah permukaannya kering dan pinggirannya melepas dari teflon, tandanya sudah matang. Tuh, hasilnya bagus banget ya, nggak lengket sama sekali. Jadi pakai teflon kualik ini aman teman-teman. Karena banyak banget yang komen katanya kalau teflon kayak gini rawan lengket. Menurut aku sih enggak teman-teman. Karena udah beberapa konten yang aku buat aman-aman aja. Yang penting perawatannya itu untuk teflon kualik seperti ini nggak boleh dicuci. Jadi setelah digunakan hanya dilap-lap aja teman-teman. Karena kan nggak kotor juga. Cuma terkena adonan. Begitu ya, semoga bisa bermanfaat. Kalau berminat sama teflonnya boleh. Aku tulis linknya di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek aja. Dan ini untuk semua adonannya udah selesai dimasak. Aku dapatnya sekitar 32 pieces. Tuh, super lentur banget, anti sobek-sobek, lembut. Bagus ya. Insya Allah ini resepnya anti gagal teman-teman. Tuh, cakep banget, anti sobek dan gak mudah bocor. Oke, langsung aja kita beri isian. Untuk flat coklatnya juga udah dingin. Tuh, teksturnya akan lebih kental. Untuk cara membungkusnya bebas, bisa dibuat bentuk segitiga ataupun bentuk dadar gulung pada umumnya ya. Dan ini aku mau coba buat yang segitiga dulu teman-teman. Untuk cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan di video. Nah, untuk yang bentuk segitiga seperti ini cantik banget. Lanjut kita buat yang persegi panjang. Ini yang seperti biasa teman-teman. Bisa dipilih aja ya yang mana yang bagus. Tapi untuk yang segitiga itu isiannya lebih banyak. Aku lebih saranin yang bentuk persegi panjang aja teman-teman. Nah, seperti ini beneran kulitnya lembut, lentur, anti sobek-sobek, dan anti bocor. Tuh, nggak patah-patah sama sekali. Cakep ya. Lanjut hingga selesai. Setelah selesai diberi isian, lanjut dikemas. Di sini aku menggunakan plastik OPP tipe lembaran ukuran 8 x 18 cm. Jadi ukurannya lumayan jumbo nih teman-teman. Nah, kita bungkus rapi seperti ini, kemudian tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik. Tuh, cakep banget ya. Dan untuk yang segitiga bisa kita bungkus juga. Untuk caranya bisa diperhatikan di video. Kalau untuk yang segitiga aku menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Nah, bisa dirapi-rapikan aja agar kemasannya bagus teman-teman. Hasilnya seperti ini. Cantik banget ya. Bisa dipilih mau yang segitiga atau yang persegi panjang. Nah, ini dia dadar gulung pandan isian flat coklatnya udah jadi. Hasilnya beneran cantik banget. Ukurannya juga besar-besar. Ini 100% cocok banget untuk ide jualan nih teman-teman. Dan untuk kulitnya juga anti bocor, lentur, dan anti sobek-sobek. Cakep banget. Dan untuk motif coklatnya juga bagus ya. Warnanya itu terang gitu teman-teman. Terlihat cakep banget. Dan untuk rasanya gimana aku cobain dulu. Ini aku coba belah.
Wow, ini kulitnya beneran lembut banget. Isian fla coklatnya itu loh, lumer banget. Full juga. Ini premium teman-teman. Aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Kulitnya lembut, fla coklatnya juga lembut, nyoklat mantap. Ini sih enak banget. Teman-teman harus cobain ini di rumah. Aku yakin 100% laris manis. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Hayo, siapa yang suka banget kue legendaris satu ini? Yap, benar banget. Hari ini aku bikin kue dadar gulung. Kulitnya lentur, lembut, enak banget. Ada pori-pori kecil dan juga pori-pori besar. Tinggal dipilih aja yang mana yang disuka. Untuk cara buatnya aku kasih tips di video. Ikutin hingga selesai. Dengan isian yang manis, legit, dan juga enak banget. Bisa bikin ketagihan dan semua pasti suka. Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita buat isiannya atau unti kelapanya. Di sini ada gula aren sebanyak 120 gram. Kemudian tambahkan gula pasir 1 sendok makan, garam seperempat sendok teh, dan daun pandan secukupnya. Untuk jumlah gula ini bisa sesuai selera aja ya. Lalu air sebanyak 30 ml. Lanjut kita masak hingga gulanya mencair. Atau boleh sampai mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih, aduk-aduk sebentar. Kemudian kita siapin wok pan atau panci berbeda. Kita masukkan larutan gula merahnya, disaring dulu. Kemudian kita masak kembali hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kita tambahkan kelapa parut. Aku pakai yang setengah tua, dikupas bagian hitamnya. Lalu diparut ya. Ini aku pakai sekitar 200 gram, kurang lebih setengah butir kelapa. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata dan lanjut dimasak hingga gulanya itu meresap semua dan kering seperti ini. Hati-hati gosong, jadi sering-sering diaduk ya teman-teman. Oke, kalau udah kita sisihkan dan tunggu dingin. Lanjut kita buat kulitnya. Masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram, kurang lebih 25 sendok makan. Tambahkan juga tepung tapioka 2 sendok makan. Kemudian garam setengah sendok teh. Nah, kalau udah tinggal kita aduk rata. Untuk tepungnya itu udah aku ayak sebelumnya ya, biar gampang ngaduknya teman-teman. Kemudian tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus. Ini kemasan kecil 65 ml. Kalau udah tambahkan juga telur 1 butir. Di sini aku pakai telur agar kulit dari dadar gulungnya itu lembut ya. Dan kembali kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita tuang air sebanyak 500 ml. Ini kita tuangnya bertahap ya, biar gampang tercampur ratanya. Sambil diaduk seperti ini. Lanjut, aku tuang lagi. Nah, di sini untuk airnya semua aku gunakan ya, jadi sebanyak 500 ml. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Kalau mau pakai jus pandan boleh, airnya dikurangin aja. Misal jus pandannya 100 ml, airnya 400 ml aja teman-teman. Yang penting semua bahan cairnya 500 ml. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan pewarna. Di sini aku kombin hijau tua dan coklat. Terakhir kita tambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Kembali kita aduk hingga adonannya rata dan benar-benar mulus. Lalu kita saring karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya. Adonan udah selesai disaring dan ini siap untuk kita masak. Untuk konsistensinya seperti ini teman-teman. Lalu kita panaskan teflonnya pakai api sedang. Setiap kita menuang adonan harus banget diaduk dulu ya, karena tepungnya itu bisa mengendap teman-teman. Nah, seperti ini aku pakai sendok sayur. Setelah ovennya panas, kita oles dengan minyak goreng.
Dan di sini tipsnya, kalau mau pori-porinya itu kecil, kita masak pakai api kecil aja dan pastikan ovennya ini panasnya nggak terlalu panas banget. Dan kita oles minyak secukupnya. Lalu kita masak pakai api kecil aja hingga permukaannya kering seperti ini atau pinggirannya melepas dari teflon. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut kita balik. Di sini aku pakai teflonnya yang anti lengket. Tuh, hasilnya cantik banget, pori-porinya kecil ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin dadar gulung pori-pori kecil, oles minyaknya sedikit aja. Kemudian teflonnya jangan terlalu panas. Nah, kalau untuk yang pori-pori besar, itu kita panaskan teflonnya harus benar-benar panas. Kemudian kita oles minyak rada banyak dibanding yang pori-pori kecil ya. Dan sama kita masak api kecil aja hingga permukaannya kering. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini, jadi pori-porinya itu lebih besar. Kalau pori-pori yang kecil, teflonnya itu jangan terlalu panas banget, tergantung api kompornya aja teman-teman. Nah, kalau udah selesai tinggal kita beri isian aja. Jadi ini kerjanya boleh disambi atau ditumpuk dulu seperti ini. Kita ambil satu lembar, ini kulitnya lentur banget, anti sobek-sobek ya. Lalu kita beri isian dengan unti kelapa secukupnya aja. Jadi satu resep di sini, unti kelapanya aku bagi sama rata. Nah, secukupnya seperti ini teman-teman. Lanjut kita bungkus. Seperti bungkus risol ya. Untuk ukuran dari dadar gulungnya bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kita lipat di bagian belakang, lalu di kedua sisi. Dan digulung ke arah depan seperti ini. Tuh, hasilnya cantik banget, lentur, anti sobek-sobek. Bagus juga pori-porinya besar-besar seperti ini. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah semua dadar gulungnya udah selesai diberi isian. Hasilnya sebanyak ini, aku dapatnya sekitar 18 piece teman-teman. Atau digenapin bisa sekitar 20 piece ya. Dan ukurannya sedang. Ini hasilnya enak banget, kulitnya itu lentur, lembut banget. Pokoknya mantep. Dan kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Aku pakai yang tipe lembaran ukuran 7x18 cm. Kemudian kita tambahkan stiker ucapan seperti ini, jadi hasilnya lebih menarik, lebih cantik banget. Dan teman-teman bisa pilih mau yang kulitnya ini pori-pori kecil atau pori-pori besar. Kalau aku pribadi sih suka lihatnya yang pori-pori kecil ya. Tapi kembali lagi ke selera aja. Yang penting dua-duanya sama-sama cantik. Tergantung dengan api kompornya aja. Dan aku udah cobain, rasanya enak banget. Kulitnya itu lembut, lentur, isiannya legit, manis, dijamin semua pasti suka. Teman-teman tambahkan menu satu ini untuk ide jualan, insya Allah laris manis. Terima kasih yang udah nonton hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.